biar nggak penasaran. Tapi sebelum nanti Mas Tony memaparkan presentasinya atau ide inspirasinya, kita lebih baik cari tahu dulu siapa sih Mas Tony ini sebenarnya. Karena sedikit bocoran nih, Mas Tony ini punya background yang cukup menginspirasi teman-teman. Daripada penasaran, kita bacain aja langsung ya untuk biodata Mas Tony sendiri. Nah, jadi Mas Tony ini punya nama lengkap Antonio Febrianta Maha STMT. Panjang ya Mas ya, STMT ya. Jadi dia Mas Tony lahir di Jakarta tanggal 5 Februari tahun 1996. Wah masih muda ya, ya nggak beda jauh mas sama saya mas ya. Beda 2 tahun lah ya. Ya kira-kira segitulah bedanya. Nah, Mas Tony punya hobi selain menggambar sesuai dengan tema inspirasinya, dia juga hobi berolahraga, yaitu yang dia fokuskan ke bulu tangkis. Nah, saya kasih tahu juga nih, Mas Tony itu pernah berlatih di klub yang sama dengan salah satu pebulu tangkis kebanggaan kita, yaitu ganda putra nomor 1 di Indonesia. Nah, sobat tebak sendirilah apa itu nama klub bulu tangkisnya. Kalau misalnya tahu bisa chat di kolom komentar atau DM langsung ya. Nah, dari segi akademis ini nggak kalah hebat lagi ya. Mas Tony ini kuliah dari tahun 2013 sampai 2018 di Institut Teknologi Bandung. Itu adalah perguruan tinggi yang sangat hype ya. Very hype itu di Indonesia. Sangat ternama, pasti juga lulusan-lulusan sana tuh pasti orang-orang terbaik lah, ya kayak Mas Tony inilah. Ya. Nah, Mas Tony ini secara administratif sudah sah ya, bekerja sebagai pegawai PT PN Persero PT Cirebon itu tahun 2019, tempatnya Mas Tony ini ada di angkatan 62. Nah, buat teman-teman yang angkatan 62 bisa komen juga buat Mas Tony, bisa minta dukungannya buat Mas Tony ya. Dia menjabat sebagai asisten engineering jaringan dan gardu induk. Nah, asal sobat tahu, jadi asisten engineering jaringan dan gardu induk ini adalah salah satu core of the core-nya di UPT Cirebon. Jadi orang-orang pilihan ini yang ada di engineering jaringan dan gardu induk ini. Jadi kalau kita simpulin ini dari background-nya atau dari CV-nya Mas Tony ini lengkap banget ya. Punya jiwa seni, jago olahraga, dan pastinya pintar banget ya. Perawakannya besar tinggi. Wah, jadi udah ini bagus banget, mantap banget, udah jos ya. Jadi misalnya Mas Tony ini ya sangat menginspirasi lah banget lah ya. Tapi ada satu lagi nih yang belum ketahuan nih. Kalau di sini nggak ada tulisan status ya Mas ya. Maksudnya statusnya apa ya nih Mas? Status apa itu Mas? Ya status, ya tau lah gitu. Statusnya legal lah Mas. Statusnya legal. Legal maksudnya berarti belum punya ya? Belum punya belum apa Mas? Punya. Oh kayaknya sih jomblo nih. Soalnya dari jawabannya muter-muter katanya jomblo nih. Jadi kalau sobat pengen kepo lebih dalam lagi Mas Tony bisa langsung DM langsung Mas Tony ya. Gitu. Oke, sebelum satu lagi nih sebelum pemaparan presentasi atau ide inspirasi dari Mas Tony, saya sebagai moderator wajib membacakan tata tertib selama presentasi atau pemaparan inspirasi ini berlangsung. Nah, jadi bentar ya. Saya nyontek dulu nih. Oke, tata tertib yang pertama adalah akses ke Zoom ini sudah dibuka 30 menit yang lalu ya, tepatnya di jam 4. Terus teman-teman yang sudah login atau sudah join dalam Zoom kami itu harus menggunakan nama asli. Untuk pegawai nama asli garis miring NIP garis miring role. Itu misalnya kalau teman-teman audiens ketik AUD. Untuk teman-teman yang di luar PLN atau non PLN atau sobat Electricians bisa menggunakan nama asli
garing eksternal, garing role. Role-nya bisa diisi dengan atau audience. Nah, audiens yang masuk atau sobat yang sudah join nih sama Zoom kami, itu diharuskan berpakaian sopan dan juga berperilaku sopan saat pelaksanaan kegiatan. Dan juga saat nanti Mas Tony sedang memaparkan ide inspirasinya, diharapkan tidak ada audiens yang menyela. Audiens juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom maksimal 10 menit apabila memang harus meninggalkan ruang Zoom. Itu pun dengan cara memberitahuan kepada saya sebagai moderator. Audiens wajib mematikan mikrofonnya saat Mas Tony nanti sedang memaparkan ide inspirasinya ya. Nah, tadi udah kedengeran tuh ada yang belum matiin. Tolong dimatiin dulu ya sob. Biar nanti fokus gitu ya. Biar suara yang terdengar ini suara merdunya Mas Tony aja gitu ya. Nah, semua audiens yang mengikuti acara ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik pada kolom chat yang sudah disediakan pada aplikasi Zoom. Dan juga nanti audiens wajib mengisi daftar hadir. Nah, sobat semua pastiin ya untuk mengikuti pemaparan ide inspirasi ini sampai dengan akhir, karena nanti ada satu sesi di mana inspirator kita atau Mas Tony ini akan secara live menggambar, mencontohkan bagaimana cara menggambar yang baik dan benar dan juga dengan menggunakan alat sederhana. Dan nanti kita akan memberikan challenge kepada sobat semua nih, sobat audiens semua, untuk bersama-sama menggambar. Nah, nanti gambar yang terbaik akan mendapatkan 2 buah grand prize, atau 2 penggambar terbaik akan mendapatkan masing-masing grand prize, yaitu 1 buah smart band dan juga 1 buah kain batik sutra eksklusif, tentunya khas dari kota Cirebon. Dan juga bagi penanya yang terpilih, nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah hiburan dari kami. Mungkin itu tata tertib yang sudah yang ada. Mohon diikuti ya biar acara ini makin bermanfaat. Mungkin itu aja. Kayaknya teman-teman udah makin penasaran nih Mas Tony ya, udah makin kepo. Kita langsung aja kasihin ke Mas Tony. Mas Tony monggo. Oke, makasih Mas Giri. Selanjutnya mungkin kita bisa next slide-nya. Sebentar. Kelewatan. Aduh, maaf nih. Nah. Oke, tadi kan sudah disebutkan kalau nama saya itu Tony, asalnya dari UPT Cirebon. Udah berarti sekitar kira-kira sebenarnya udah hampir 2 tahun, cuman hampir setahunnya itu 6 bulannya itu OJT. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan atau sharing bersamalah dengan kalian semua tentang apa sih yang saya lakukan, apa yang saya suka dari menggambar, dan juga bagaimana saya menghadapi pandemi yang sekarang terjadi. Jadi di sini kalian ada nggak sih yang suka gambar atau desain? Nah, desain yang dimaksud di sini tuh nggak cuman desain-desain kayak cuman desain gambar atau hias-hias ruangan, tapi juga bisa juga desain logo. Dan juga desain poster. Kayak di baju-baju belakang ini ya Mas Tony ya? Oh ya, kebetulan ini yang di belakang ini saya tampilkan untuk baju jersey yang saya baru desain dengan gambar di depannya itu menggunakan Balai Kota Cirebon, kemudian ada batik Cirebonnya. Kemudian untuk jaket yang sebelah ini semasa kuliah saya mendesain untuk jaket lab di kampus saya. Nah, di sini untuk yang jersey ini untuk sekarang mungkin digunakan oleh salah satu klub di Cirebon. Nah, jadi di sini nih saya pengen memberitahu kenapa sih kenapa bisa judulnya itu Gambar Pasti Untung. Nah, Gambar Pasti Untung ini saya maksudkan itu adalah ketika kalian mempunyai hobi dan kalian memanfaatkannya dengan baik, kalian bisa mendapatkan keuntungan mulai dari
kesehatan untuk diri kalian sendiri, kemudian untuk apalagi ya, mungkin nantinya tuh juga bisa mendapatkan penghasilan dari gambar-gambar ini. Dari Gambar hobi yang mungkin mereka punya, nggak cuma gambar sih. Oh iya. Kalau seni yang lain mereka misalkan hobi olahraga atau hobi bernyanyi atau seni yang lain mungkin bisa dijadikan ide yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi harus ingat dikerjakannya harus di luar jam kantor ya. Oh iya, itu bagi pegawai ya, khusus bagi pegawai dikerjakan di luar jam kantor. Oke, kita lanjut ya Mas Gary ya. Monggo. Nah, ini ya seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau kalian punya hobi, terus ada ide, bagaimana kalian mendapatkan misalkan untuk penghasilan atau untuk hal yang lainnya itu, ketika juga ada teknologi dan pendidikan yang sekarang saat ini sedang marak, yaitu penggunaan teknologi internet dan juga melakukan pendidikan secara online seperti e-learning atau e-learning. Jadi di sana kalian bisa memulai belajar, habis itu banyak referensi-referensi khususnya untuk sekarang yang kita bahas karena menggambar. Jadi di internet tuh banyak Mas Gary untuk menggambar, bagaimana cara menggambar, tutorial-tutorial itu banyak. Jadi di sini saya juga banyak referensi dari yang YouTube ataupun Instagram melakukan gambar-gambar. Contohnya kayak di Instagramnya Alice Loves Drawing atau Black Work Now. Nah, di situ banyak menggunakan gambar-gambar yang simple tapi hasilnya juga bagus, Mas Gary. Jadi kalau misalnya kita yang awam banget nih, misal saya kan nggak bisa gambar ya, gambar yang art ya. Jadi banyak panduannya gitu maksudnya, banyak panduannya untuk bagaimana tutorial menggambar gitu kan. Bagaimana kita bisa mulai menggambar dari awal yang benar-benar awam banget gitu ya maksudnya. Iya, di situ banyak banget. Jadi ada juga contohnya kayak Domestika. Nah, di situ tuh ada gimana ya cara menggambar, latihan untuk menggambar ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di banyak yang umum di pasaran. Nah, dari situ tuh kita ya bisa menggunakan ide-ide e-learning tersebut dan nantinya juga ketika punya ide ya mungkin bisa dijadikan penghasilan tambahan. Contohnya misalkan seperti ini menghasilkan jersey. Jadi kalau kalian punya vendor tertentu dan ingin mempunyai merek tersendiri ya mungkin bisa menjadikan apparel sendiri gitu. Oke Mas Sony. Lanjut ya Mas. Ya, silakan. Nah, jadi ketika kalian memiliki hobi, hobi itu ketika kalian dalamin terus, kalian juga akan mengenali diri kalian sendiri. Selain itu, contoh dari gambar sendiri, setiap orang itu gambarnya itu tuh pasti akan memiliki ciri khas sendiri lah, Mas. Iya. Jadi misalkan pasti contohnya koreksi kalau salah untuk yang mungkin pesertanya ada yang merupakan seorang pembatik mungkin ya dari satu pembatik dan pembatik yang lain mungkin punya ciri khas sendiri pasti kan Mas ya. Ada signaturnya lah ya. Iya, nah dari situ ya pasti kalian memiliki ciri khas sendiri. Kemudian bisa mengenali diri kalian dari hobi-hobi kalian itu. Nah, kemudian dari pembelajaran yang e-learning tadi disebutkan, ya kalian bisa mencari lebih lanjut info-info terkait hobi kalian, kemudian kaliannya nanti bisa melakukan upskilling terhadap diri kalian sendiri, kemudian ya memberanikan diri untuk melakukan atau mengkreasikan apa hobi kalian itu. Jadi kalau di masa sekarang ya, di masa yang serba canggih, serba internet, kayaknya kalau teman-teman ini nggak ada alasan ya buat nggak mulai hobinya gitu maksudnya, karena panduannya juga udah lengkap, bahkan yang gratis juga banyak gitu kan maksudnya ya. Iya, banyak yang gratis itu. Nah, kemudian ya intinya kalau udah banyak yang ada referensi gitu ya intinya, tapi kita tetap harus berlatih. Jangan cuma mengandalkan sekali bisa langsung. Ini yang penting untuk sekarang menajamkan skillnya ya. Jadi sekarang kuncinya itu adalah berlatih dan juga memberanikan diri untuk memulai apa-apa yang mungkin baru, yang mungkin sebelumnya bukan hobi kalian atau bukan
keinginan kalian untuk melakukan itu, tapi ketika kalian melakukan itu ternyata jadi senang, ya mungkin ya bisa dilanjutkan. Oke. Kita lanjut Mas Gary ya. Ya. Nah, jadi apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari kasus ini ya dalam menggambar ya. Pertama ya menambah kreativitas dan ide ya. Seperti misalkan kalian mempunyai banyak referensi dari menggambar A, habis itu menggambar B, dan ide-ide kalian ternyata muncul, ternyata kalian bisa menggabungkan dua gambar itu jadi sebuah karya yang baru, bisa jadi. Kemudian ya karena terus berlatih itu, jadi nggak boleh ngomong kemungkinan Mas Giri. Oh iya nggak boleh. Udah jadi ingat ya kata Mas Coki Sitohang itu nggak boleh ngomong kemungkinan. Kalau lagi public speaking. Iya. Oke, jadi ya meningkatkan skill. Habis itu untuk beberapa kasus sekarang di masa pandemi, banyak di antara teman kita yang kehilangan pekerjaannya dan juga terdapat pengurangan pekerjaan. Nah, di situ mungkin WFH gitu ya. Iya, mungkin di situ tuh banyak waktu luang. Nah, dari waktu luang itu mungkin ya bisa dilakukan apa-apa ide yang muncul gitu. Biar lebih bermanfaat lagi waktu luangnya, jadi ya seperti inilah harusnya ya. Ya bisa untuk menambah skill ya karena pembelajaran itu tuh nggak ada habisnya Mas Giri. Betul. Kemudian selanjutnya adalah bisa menghibur diri sendiri. Tapi di sini kasusnya harus positif ya. Jangan karena hobi gambar jadi suka asal menggambar di tembok rumah orang lain gitu, nggak boleh. Iya. Apa itu istilahnya tuh vandalisme ya. Vandalisme ya. Ini nggak boleh ya. Jadi ya gambarnya di media yang memang milik sendiri, legal dan milik sendiri ya gitu ya. Nah, kemudian ya yang terakhir itu ya bisa menjadi pendapatan di luar penghasilan misalkan seorang pekerja. Nah, untuk di kasus pandemi ini jadi banyak sekarang yang perusahaan-perusahaan itu yang melakukan lomba-lomba desain Mas Giri. Infonya pun juga tersebar banyak di internet. Nah, dari situ mungkin untuk orang-orang yang pengen berlatih dan juga memberanikan diri gambarnya bagaimana, ya bisa melakukan atau mengikuti lomba-lomba yang disediakan oleh banyak perusahaan itu. Dari situ ya satu pasti kalian akan merasa merasa lebih puas dan juga merasa lebih bangga ketika menyelesaikan lomba itu meskipun kalian nanti juga nggak menang gitu. Yang penting targetnya kita men-challenge diri sendiri ya untuk berani tampil. Masalah menang atau kalah itu urusan nomor 2 lah ya. Yang penting kalian udah berkreasi. Berani dulu. Ya itulah. Jadi memang dari faedahnya dan manfaatnya tuh lengkap ya Sob ya. Mulai dari sisi non finansial dan juga finansialnya, apalagi yang tadi Mas Tony bilang ya, kita bisa nambah penghasilan untuk bagi karyawannya atau bagi yang memang bukan karyawan bisa melakukan ini, bisa jadi ladang penghasilan baru dan juga bisa membuka peluang usaha baru tentunya bagi teman-teman yang belum ya mungkin saat ini lagi statusnya adalah job seeker gitu ya Mas Tony. Ya bisa Mas Giri. Oke, lanjut Mas Tony. Nah, selanjutnya ya. Oh ya, ini gambar yang di sebelah ini, gambar yang di bawah tulisan manfaat ini itu saya juga mencoba dari sebuah aplikasi yang ada di iPad. Itu banyak saya melihat tutorialnya ada di Instagram Mas. Ya. Oh, jadi ini bukan copy paste ya, bukan ya Mas Tony ya? Bukan, cuman saya mengikuti mengcopy gambarnya tapi menggunakan gambar sendiri. Jadi hanya referensinya itu ada di Instagram, terus Mas Tony coba bikin akhirnya seperti ini gitu ya. Ya. Jadi kalau kita punya gadget yang hebat-hebat nih Sob, ya bisa lah dipergunakan ya seperti ini, seperti Mas Tony ini ya. Gitu. Selanjutnya itu ini contoh gambar. Jadi selama awal-awal pandemi itu
Saya men-challenge diri saya untuk menggambar setiap hari minimal 1 selama seminggu sebenarnya. Cuman ditampilin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini contoh aja lah ya. Contoh aja. Oke. Ini gambar Mas Tony semua kan? Iya, ini gambar saya. Oh iya. Bukan dari Google ya Mas? Ada gambar Google yang saya tiru. Jiplak, ya. Oh, ditiru ya. Iya. Oh ya, oke. Sebagai inspirasinya. Sebagai inspirasi. Apa namanya ini ya, kalau boleh saya tanya nih, itu ada gambar yang sampingnya pensil, itu kayaknya tetesan air ya Mas Sony ya? Iya Mas Gary, itu gambar tetesan air. Bukan tetesan air beneran ya, bukan pas lagi tidur ngiler gitu kena bukunya, bukan ya? Bukan. Oh bukan. Saya kira lagi malas gitu, gabut, terus tidur di atas bukunya Mas Tony, ngiler, taunya jadi kayak gitu, terus Mas Tony foto dibilangnya hasil karya lagi. Jangan Mas Giri. Oh bukan ya? Saya itu difoto. Oh iya. Coba bisa ceritain Mas, kenapa sih bikinnya kok tetesan air gitu? Kenapa Mas? Jadi sebenarnya waktu saya lupa itu hari keberapa saya menggambar selama challenge itu. Cuman, nah di saat itu tuh saya bingung mau gambar apa lagi Mas Giri. Iya. Terus saya kepikiran karena di sebelah saya sebelumnya ada tetesan air ya, saya mencoba gambar itu. Oh, jadi ini gambar kesekian ya maksudnya ya? Bukan gambar-gambar awal ya, gambar kesekian. Gambar awal. Oh, iya. Jadi inspirasinya mungkin belum datang, tahu-tahu ada tetesan air di sebelah gitu, jadi gambar gitu. Luar biasa ya Sob ya. Tetesan air ini inspirasi ya, mantap ini. Terus coba Mas Giri dari gambar itu kira-kira apa yang salah Mas Giri? Apa ya? Ntar saya cek dulu ya. Awalnya sih saya kira itu rembesan air asli ya awalnya. Cuma kalau saya lihat itu kalau saya nebak, itu yang hitam itu antara rembesan air atau bayangan air. Tapi kalau itu bayangan air, kayaknya aneh deh. Kok pensil bayangannya sama bayangan pensilnya sama bayangan airnya kok saling mendekat ya? Nggak satu arah itu. Iya Mas Gary, itu karena saya nggak kepikiran untuk foto itu ya. Dari pencahayaannya juga seadanya, terus ya akhirnya saya foto, terus masukin ke Instagram saya, cuman baru sadar kalau ternyata bayangan pensilnya itu ternyata nggak searah sama bayangan. Oh, jadi benar Mas itu Mas? Iya Mas. Waduh, berarti saya udah lumayan pro lah ya. Dapat gopay berarti Mas. Mas. Gopay ya. Jadi untuk penanya udah berkurang 1 ya jatahnya. Terus apalagi nih Mas Tony yang dari gambar-gambar ini yang sangat menginspirasi banget buat Mas Tony? Kalau buat saya sih setiap gambar ya maksudnya punya cerita sendiri gitu. Kalau untuk yang gambar sepatu itu waktu itu zaman awal pandemi kalau nggak salah ada sepatu apa ya Mas? Nggak boleh ngomong merek. Iya nggak boleh. Kita nggak di-endorse soalnya ya Sob ya. Maaf ya, kita nggak di-endorse, sekali lagi kita nggak di-endorse. Jadi zaman awal-awal pandemi ada yang terkenal sepatu-sepatu kanvas. Nah dari situ ya saya mencoba aja gambar dulu dari yang ada di Google, contoh gambar realnya, terus saya gambar. Tapi belum sempat saya gambar-gambar di desain. Tadinya sih pengen siapa tahu di endorse kayak orang-orang terkenal gitu Mas. Oh iya. Mimpi aja. Iya. Habis itu ya saya gambar. Kemudian untuk yang gambar Stormtrooper ya itu nyari di Google, terus saya gambar. Gambar mic juga ada mic saya gambar. Terus untuk gambar mata ini merupakan salah satu gambar menurut saya nih ya gambarnya agak susah karena di sini saya harus belajar bagaimana tebal sama tipisnya untuk bayangan, dan juga saya hanya memiliki pensilnya tuh hanya 2B dan HB. Jadi biar gambar tersebut tuh kelihatan nyata gitu ya, Iya, kelihatan real ya. Habis itu, nah untuk yang gambar Nana sendiri ini inspirasinya banyak juga di Google, namanya Doodle Art. Nah di sini sebenarnya dari zaman SMA sendiri Mas Ger, saya paling sering gambar doodle art gini yang lebih abstrak lah. Jadi contohnya ada di buku-buku pelajaran biologi, karena saya kadang-kadang suka kurang fokus, jadi saya malah menggambar di halaman pertama biasanya Mas Ger. Oh gitu. Jadi malah buku biologinya tuh jadi gimana Pak? Gitu. Iya. Aduh. Siapa ini ya yang ngobrol ya? Sob, bisa di
mute dulu Udah, untuk Mas Ger, mic-nya. Oke, thank you. Nah, jadi dari doodle art ini ya sebenarnya banyak sih yang doodle art itu banyak referensinya. Jadi lebih gambar ke abstrak, cuman ada yang gambar berulang, ada yang Iya. jadi Bentar kayak Mas, bentar. Doodle apa tadi? Doodle art itu Iya. apa ya? Coba dijelasin dulu bentar. Sedikit aja. Kalau yang saya cari-cari di Google, pengertiannya itu ya lebih kayak ke abstrak, di mana gambar-gambar yang abstrak tapi digabungin semua gitu, Mas Ger. Iya. Jadi ya yang membentuk gambar seni gitu sih, Mas Ger. Jadi kayak batik-batik gitu ya kalau saya lihat dari gambarnya itu ya. Ya, semacam itu. Oh iya. Oke, selanjutnya itu, nah ini untuk yang kembangkan dirinya ini, yang selanjutnya itu. Bentar Mas, ini Mas Tony, saya nanya lagi ya. Ini Mas Tony gambar sendiri atau dari Google terus Mas Tony copy paste nih? Yang mana Mas Ger? Ya semuanya nih. Oh, yang di sini kebetulan. Nggak boleh ngomong kebetulan Mas. Maaf Pak Coki Sitohang. Untuk yang gambar pertama dulu deh, yang poster Tour de Nilem. Ini tuh saya menggambar sepedanya, gambar sendiri Mas Ger. Gambarnya itu jadi ada gambar sepeda sendiri ya? Iya. Ada gambar foto sepeda, kemudian saya membuat outline-nya. Jadi seperti ini. Iya. Ini digunakan sebagai poster acara internal di kantor. Kemudian untuk yang EduTrans ini ya sebenarnya cuma dari font biasa ditambahin lampu, itu itu untuk programnya unit saya, dari unit saya untuk melakukan edukasi tentang transmisi kepada pegawai-pegawai semua. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tulisan trust. Nah bentar Mas, kalau untuk trust saya punya nih sob. Nah saya dikasih dari teman-teman nih, bagus ya logonya nih. Jadi kalau ini saya yakin karena saya dapat sendiri bajunya bahwa ini adalah gambarnya Mas Tony gitu ya. Tapi nggak di endorse ya, enggak ya? Tapi sebenarnya nggak boleh pakai logo ini Mas Ger. Oh nggak boleh ya? Nggak menang soalnya. Iya. Nggak juara 1. Ini untuk internal aja. Tapi ini dilombakan di unit induk, programnya GM kalau nggak salah ya. Logonya ini dilombakan dan puji Tuhan sih dapat juara 3. Itu juara juga Mas. Ya kan, tapi nggak dipakai Mas Ger. Oh iya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu ada tulisan KPAI dan juga sebelahnya itu produk dari sebuah kopi. Nah untuk yang kopi itu jadi bulan lalu ada lomba untuk mendesain label covernya. Di sini saya menggambar ceritanya nih, sebuah ayah yang memegang segelas kopi di gambar itu sebenarnya, yang bakal bekerja dari pagi hingga larut malam. Nah tapi sayangnya sih di sini ya belum beruntung, tapi ya saya cukup senang karena udah berhasil menyelesaikan tantangannya lah ya. Iya, di-upload. Ini saya mengerjakan bersama beberapa teman sih. Kemudian untuk logo yang sebelah kanan ini, yang komisi ini, sebenarnya hari ini pengumuman nih. Ini nggak tahu tapi menang atau enggaknya. Jadi mohon doanya ya untuk Mas Tony, mudah-mudahan yang terbaik untuk Mas Tony ya. Amin. Nah di sini ya itu gambar merah menunjukkan adanya kenyamanan. Habis itu gambar seorang anak yang sebenarnya merasa terlindungi dengan adanya komisi ini. Di mana itu Mas? Di logo A-nya ya? Di logo A-nya. Jadi titiknya itu seolah kayak kepalanya ya. Jadi itu kayak gambar seorang anak gitu ya? Iya. Okay. Kemudian untuk yang 2 di bawah itu, industri rumah tangga sih masih Mas Ger. Iya. Jadi teman saya meminta tolong untuk yang sebelah kiri itu untuk mendesain flyer yang bakal dijadikan iklan di Instagramnya. Ya. Kemudian yang kanan itu ada produksi rumah tangga teman saya menghasilkan jelly drink gitu semacam itu yang punya namanya Verdi. Ini bukan promosi ya. Cuman bukan promosi ya. Nah, di sini
kebetulan dari yang logo Verdi itu dia juga, karena saya juga hobi bulu tangkis, saya satu kelompok lah sama dia. Dan kemarin kita semua membuat jersey. Iya. Jersey apa tuh? Jersey bulu tangkis Mas Ger. Oh, jadi bulu tangkis ya. Nah, jersey bulu tangkisnya itu di depannya tuh menggunakan logo dia sebagai sponsor utama. Mantap ya. Ini contohnya Ada contohnya Mas. Oh, ini ya contohnya ya, saya pegangin ya. Nah, sekaligus ini ya ini saya mendesainnya jersey-nya dan juga logonya. Oh, iya. Oke. Ini yang tadi logo Cirebonannya. Oh, ini ya, Balai Kota. Ikonik sekali ya, ikonnya Kota Cirebon itu Balai Kota Cirebon. Ya. Nah, apalagi nih Mas Ger? Nama klubnya nih, guys. Ya. Jangan Mas Ger. Jangan katanya ya. Nah, itu paling Mas Ger yang bisa saya paparkan dan sharing lah kepada teman-teman. Ya, jadi memang kalau dilihat dari hasil karyanya ini, Mas Ton ini bukan orang yang baru kemarin gambar ya Mas ya? Bener nggak sih? Kemarin gambar baru sih Mas. Kemarin baru gambar? Ya, maksudnya gambar? Iya. Oh ya, maksudnya memulainya ya? Memulainya ya udah lama. Oh, jadi memang maksudnya Sob ya, jadi Mas Ton itu bisa menghasilkan karya-karya kayak gini nih, kayak yang ada di layar, yang sebelumnya juga. Jadi itu nggak instan, maksudnya nggak kemarin Mas Tony lihat di Instagram, terus niru-niru terus bisa nggak kayak gitu. Tadi udah dijelaskan bahwa dia itu udah lama coba gambarnya dan terus berlatih gitu ya Mas Tony ya? Ya kurang lebih Mas. Oke. Ya jadi intinya ya harus banyak berlatih satu, habis itu memberanikan diri ya untuk dikenal sama orang lain karena sebenarnya kalau dari gambar itu untuk misalkan dinikmati sama orang lain ya orang lain pasti punya masukan sendiri juga buat gambar kita, jadi nggak cuma kita doang yang harus senangnya kan, jadi orang lain itu tuh juga senang. Contoh yang memesan itu jadi pasti punya masukan tersendiri ke gambar yang dipesan gitu Mas. Karena penikmat seni itu bukan kita sendiri aja ya, melainkan yang teman-teman yang menikmatinya secara langsung hasil karya kita gitu ya. Nah itu kalau dari tantangannya itu ya karena kadang-kadang sih ya tantangannya itu permintaan dari istilahnya klien lah, itu kadang-kadang bertolak belakang dengan yang menggambar. Jadi saya satu lagi tanya nih Mas, ini logonya Mas Tony berarti udah banyak yang merupakan logo pesanan juga? Kalau logo pesanan ya ada beberapa sih Mas. Ada beberapa. Oh berarti secara keuntungannya ini udah lengkap ya, dari mulai manfaat non finansial sama finansial ini Mas Tony udah lengkap nih, udah sampai tahap dapat tambahan penghasilan dari membuat logo gitu ya Mas Tony ya. Tapi kalau buat logo sih sebenarnya saya nggak minta. Oh nggak minta, tapi dikasih. Kalau dikasih mau Mas? Kalau dikasih mau, cuman nggak minta. Jadi Mas, karena masih belum. Verdi Jelindring ya sama Mas Pras, tolong didengar ya. Enggak, itu bercanda. Oh nggak bercanda Mas katanya Mas. Oke. Terus apa lagi nih Mas habis ini Mas? Apa ya? Coba kita next. Habis Mas. Oh habis. Nah, jadi tadi udah dipaparin ya, maksudnya apa keuntungan dari menggambar dan juga bagaimana cara memulainya. Jadi kita nih sebenarnya nggak ada alasan ya kalau untuk malas-malasan buat memulai, apalagi bilang susah lah, karena sekarang ini ide inspirasinya tuh banyak banget di zaman yang canggih kayak gini, zaman serba internet. Harusnya kita tuh makin dipermudah, harusnya ya bisa lebih cepat mengembangkan dirinya daripada mungkin orang yang terdahulu ya, yang mungkin referensinya sedikit, mungkin harus sekolah ke luar negeri yang bagus biar bisa jadi masterpiece gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan udah banyak inspirasinya, jadi harusnya lebih giat lagi gitu Mas Tony ya. Nah mungkin di sesi berikutnya apa nih Mas Tony? Ini kita nggak ada sesi bagi-bagi GoPay apa gimana Mas Ger? Kayaknya untuk bagi-bagi GoPay nanti kita terakhir aja ya. Maksudnya biar teman-teman terus mantengin nih channel ruang Zoom ini. Nanti untuk sesi berikutnya, karena saya moderator jadi saya berhak ya Mas ya. Ngomongin aja. Jadi untuk sesi berikutnya Mas Tony akan coba untuk mendemonstrasikan
live menggambar atau menggambar secara langsung menggunakan pelatihan sederhana. Dan nanti ada challenge ya buat teman-teman yang sudah saya kasih tahu sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa nanti ini dulu Mas, belum kemana-mana dulu, duduk dulu bentar ya. Harus nurut sama moderator. Siap. Jadi nanti teman-teman dapat challenge untuk gambar bareng sini sama Mas Tony. Nanti untuk gambarnya bisa di upload ya. Di-upload di Instagram. Di Instagram dengan hashtag. Nanti dikasih tahu Mas Tony saat live menggambar ya. Nanti tolong ditulisin ya Mas ya di atasnya. Oh, sekarang dulu aja. Pesan dulu aja boleh. Lupa, pertama nge-tag @pln.korpu, kemudian @invest.korpu, dan juga tag Instagram saya biar saya bisa melihat. Kemudian hashtagnya itu inspirator 060. Oh, ini banyak banget ya Mas. Nanti kita kasih tahu lagi. Yang penting sekarang teman-teman fokus dulu gambar. Nanti untuk role-nya seperti apa nanti kita dijelasin lagi di akhir ya. Ya, boleh. Oke, silahkan Mas Tony untuk ke tempat yang sudah disediakan. Oh ya, mungkin Mas Gek kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat aja ya. Oh iya. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang udah mulai pengen nanya-nanya, bisa langsung chat di bagian yang sudah disediakan oleh ruang Zoom ini. Nanti untuk penanya nanti kita bacakan setelah Mas Tony ini selesai live menggambar itu ya. Iya, mungkin nanti yang penanya ada yang mendapatkan. Ya, nanti penanya yang terpilih akan kita bacakan pertanyaannya dan itu otomatis mendapatkan hadiah hiburan dari kita. Jadi stay tune ya. Di set dulu. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Di sini kayaknya saya bakal menggambar bunga seperti bukan poster ya, apa yang kemarin tuh yang saya buat itu sebagai kampanye saya. Ini juga saya banyak mendapatkan dari YouTube, dari Instagram. Namanya Alice Love Drawing. Nah, untuk nanti gambar kalian bisa dimasukkan ke Instagram dan di tag untuk @pln.korpu, kemudian @invest.korpu, kemudian Instagram saya Antonio Maha, kemudian hashtagnya itu adalah inspirator 060. Nah, sekarang kita mulai menggambar. Nah, di sini kalau kalian nanti menggambar yang lain juga nggak apa-apa, bebas sih, ini nggak ada temanya. Cuman di sini saya mencontohkan gambar bunga dan juga sebagian doodle art. Nah, kalau kalian punya ide yang lain boleh menggambarkan dan nanti di-upload di Instagram. Pertama ya kita menggunakan pensil. Ini pensilnya 2B, ukuran 0,5.
Untuk menggambar garis bantunya yaitu kita gambar bulatan. Kalau bulatannya pakai jangka boleh ya Mas Tony? Boleh, karena ini boleh. cuma garis bantu sih kalau saya. Iya. Makanya kalau saya kan nggak bisa bikin bulatan nih Mas. Pakai koin juga bisa sih. Oh boleh ya? Boleh. Oke. Habis itu gambar yang agak di luarnya, ini tuh buat membatasi nanti daun bunganya. Oh iya. Biar kelihatan lebih simetris gitu ya? Iya, lebih simetris. Jadi ukuran nanti bunganya tuh nggak beda-beda satu sama lain. Oke. Siap. Tapi kalau ya mungkin di tutorial lain mungkin ada teknik lainnya yang bisa digunakan. Kalau di sini kemudian saya menggambar bagian tengahnya itu menggunakan drawing pen ukuran 0,1, bebas merek apa aja. Pertama kita bikin bulatan nasal. Mas Geri udah gambar apa Mas Geri? Kalau saya ini senangnya gambar ini Mas. Gambar uang Mas. Jadi uang palsu ya. Kemudian kita bisa beri titik-titik lebih real di tengahnya. Wah ini kalau yang punya fobia bahaya ini Mas. Ya maaf ya yang punya fobia, nggak bermaksud. Yang punya fobia bisa agak tutup mata dikit lah nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin jadinya nggak terlalu kelihatan kali ya gitu ya. Kemudian saya mengganti bolpen saya dengan yang agak lebih tebal yaitu ukuran 0,5. Mana ya? 0,5 ini. Bolpen 0,5. Misal nih Mas Tony kita cuma punyanya cuma satu bolpen, satu pensil, bisa nggak? Bisa Mas Giri? Bisa ya? Bisa. Ya ini saya menggunakan beberapa bolpen supaya nanti ada ketebalan sendiri sih untuk di gambarnya. Nah, nanti dari gambar bunga ini sebagian saya menggunakan doodle art dan juga sebagiannya ya bunga umumnya. Ya. Jadi ada yang kayak batik-batik gitu yang jelasin tadi ya? Iya. Ini agak ya. Mas Sony saya kasih bocoran ya, ini penanya udah lumayan banyak nih. Nanti siapkan jawabannya. Oke. Karena pertanyaannya nih lumayan unik-unik nih Mas Sony ini. Ini karena agak buru-buru jadi nggak rapi pembelaan. Waduh. Segini nggak dibilang nggak rapi ya? Gimana ini? Ya kan. Gimana yang rapinya Mas Sony? Nah, kemudian nah gambarnya yang sebelah kanan saya menggunakan ya gambar bunganya, jadi ya tinggal dihias-hias aja. Jadi ini nih gambar ya bunga gitu ya. Iya. Maksudnya kayak itunya shape-shape itu shape bunga gitu ya. Betul Mas Giri. Kok jadi tremor ya? Gak usah grogi Mas. Tenang Mas. Mas Sony kalau lagi seneng sama cewek gambar apa Mas? Tidur Mas. Oh tidur, nggak gambar. Nggak mimpi berarti gambarnya ya? Bulu tangkis lah. Oh bulu tangkis. Aduh gimana nih Mas ini? Gambarin apa gitu Mas? Ceweknya Mas? Karikatur. Karikatur.
Untuk sobat-sobat juga selamat menggambar. Nah, kemudian Nanti saya ingetin lagi ya, untuk 2 penggambar terbaik akan terpilih mendapatkan grand prize. Nah, kemudian saya menggantinya dengan yang 1,2 untuk ketebalannya, untuk memperjelas aja sih. Ini gambar seperti ini tingkatan apa Mas? Tingkatan sedang, sulit, atau biasa aja? Ya, itu perspektif masing-masing, Mas. Gitu ya. Kalau orang yang suka bikin bunga mungkin ini gampang kali Gampang. ya. Tapi kalau saya juga ya baru-baru sih, Mas. Untuk yang gambar bunga. Baru aja kayak gini ya, bagus. Tadinya saya pengen menunjukinnya yang gambar digital, Mas. Tapi cuman karena ada berhalang 1 dan 2 hal, jadi gambar manual. Tapi nggak apa-apa, jadi biar teman-teman tahu, biar sobat semua tahu bahwa gambar itu dengan media yang sederhana aja bisa gitu kan maksudnya ya. Iya. Kalau pakai digital mungkin tuh udah advance kali ya levelnya ya. Ya sebenarnya kalau digabungkan dari gambar manual dan Digital tuh bisa, Mas. Contohnya kan ada sekarang alat apa namanya Wacom, apa itu mereknya yang saya lupa. Nah itu ya kita gambar aja di papan tapi nanti langsung muncul di ini. Oh gitu ya. Seperti orang kayak desain mobil gitu ya. Iya bisa. Papan terus langsung. Nah, kemudian untuk yang sebelah kirinya kita gambar doodle tapi ya kita bedain warnanya aja, jadi pakai 0,1 warna hijau dulu. Contoh karena gambarnya dulu bisa bebas ya, jadi bisa ya berulang-ulang mungkin. Nah ini contoh dari tadi doodle ya, doodle art ya. Mungkin tadi sobat ada yang masih kurang paham. Ini secara live Mas Tony contohkan yang dimaksud dengan doodle art. Saya juga nggak kepikiran Mas ini mau gambar apa di doodle-nya sih. Nah, biasanya itu kalau udah ahli gitu kali ya. Jadi inspirasinya tiba-tiba datang cepat gitu ya. Iya, karena Karena ini udah biasa ya kayaknya. Enggak, ini karena terbatas waktu, Mas. Oh gitu. Jadi inspirasi itu muncul karena terbatas waktu ya. Hebat ya. Ini kepepet. Oh kepepet. Emangnya kalau udah gini sob, kalau emang udah bisa terlatih karena kebatasan waktu itu, jadi inspirasinya cepat datangnya. Ya, maaf ya nggak rapi. Ya karena kita ini dibatasin ya waktunya. Jadi mungkin nggak boleh bilang mungkin Mas. Oh iya, nggak boleh. Sorry. Jadi gambarnya tidak terlalu sempurna, tapi sudah mewakili teknik-tekniknya gitu ya Mas Sony. Beberapa tekniknya. Oke. Apalagi Mas Kir ya. Jadi bingung. Coba yang kayak tetesan-tetesan air gitu. Tetesan air. Pensilnya cuma ada satu. Cuma satu ya. Nggak, maksudnya dalamnya di doodle-nya tuh. Oh bisa. Atau lingkar-lingkar gitu.
Jadi Mas Tony nanti tolong persiapkan ya mentalnya untuk menjawab sobat-sobat semua nih. Pertanyaannya memang di luar ekspektasi Mas Tony ya. Kita jangan yang susah-susah ya Mas pilihnya. Oh itu gimana moderator Mas Tony? Gimana sih? Jadi nanti untuk penanya yang terpilih, berapa penanya Mas Tony? 2 kayaknya yang 2 dapat hadiah, tapi ntar mungkin dijawab semua aja Mas. Jadi untuk 2 penanya pertama yang terpilih itu akan dapetin hadiah hiburan dari Mas Tony. Ini hadiah hiburannya apa nanti kita sebutkan nanti ya, biar tambah penasaran. Dan juga untuk teman-teman yang nanti gambarnya terpilih, 2 gambar terpilih akan mendapatkan hadiah utama atau grand prize, yaitu yang pertama 1 buah smartband dan 1 buah kain batik sutra eksklusif, tentunya khas dari kota Cirebon. Mungkin ini Mas Gar udah ya tinggal ditambah-tambahin aja lah, bisa gambarnya tinggal ditebelin. Oh ya, kemarin berhubung Hari Guru Nasional ya, terima kasih buat guru-guru yang sudah mendidik para siswanya dan sekarang harus berjuang di masa pandemi. Semoga mereka selalu diberi kesehatan. Amin. Dan juga menghasilkan ya calon-calon penerus bangsa yang berkualitas. Amin. Amin. Selamat Hari Guru. Oke, ya udah, terus mungkin tinggal tambahin batangnya lah. Terus diarsir. Nah, kalau arsiran juga banyak macamnya Mas Ger, ada yang silang, ada yang pakai tisu juga biar lebih halus. Oke, habis itu ya misalkan di luarnya mau tambah doodle-doodle ya bisa misalkan harus menggambar menghias satu media, halaman lah, 1 halaman biar penuh gitu ya. Iya. Biar nggak ada yang kosong, ruang kosong. Si gambar doodle art seperti ini. Oke ya. Ya kalau misalkan diterusin secara pelan-pelan ya mungkin nanti bisa lebih baik. Nanti mungkin ya ini contoh yang kemarin gambar saya yang untuk saat ini sekilas, habis itu untuk yang sehalaman ini yang tadi pagi saya post. Kemudian yang untuk full ini ada doodle-nya. Ya. Ini gambar bunga beda. Ini ya doodle juga ya. Lebih detail. Ini berapa lama itu? Lama ya? Lumayan Mas. Lama ya. Mikirnya juga agak-agak. Oh, gimana tuh Sob? Untuk demonstrasi menggambar langsung dari Mas Tony. Tanda tangan dulu ya, biar cukup simpel ya. Oh iya, nanti teman-teman yang menggambar juga bisa disertakan nama dan tanda tangannya biar kita tahu bahwa ini gambarnya sobat semua. Biar kelihatan otentik gitu ya. Betul sekali Mas. Iya. Jadi dengan alat-alat yang sederhana, dengan berbagai bolpen ya, bolpen atau apa namanya, bolpen berbagai macam ukuran, drawing pen sih kalau drawing pen ya, ataupun pakai bolpen biasa juga bisa ya. Iya bisa. Kita bisa menghasilkan ya gambar yang
cukup menarik, bahkan ini mungkin sangat bisa diaplikasikan sebagai hiasan di rumah-rumah sobat semua nih. Tinggal kasih bingkai, terus tinggal ditambahin lagi tuh yang kosong-kosongnya, jadi deh buat hiasan di rumah-rumah sobat semua. Jadi nggak usah beli nih, lumayan. Bahkan mungkin kalau misalnya lebih serius lagi ini bisa dijual ya Mas Sony ya. Ya mungkin bisa aja nih kalau punya media langsung gambar pakai cat, ya mungkin langsung gambar di baju mungkin bisa juga. Oh gitu ya, di baju kanvas, terus tinggal dikasih bingkai, langsung deh ya dipajang di dinding. Gitu sob, mantap ya. Udah kan Mas Gir? Cukup. Gimana nih sobat semua yang udah menggambar? Jadi saya kasih tahu lagi ya untuk sobat semua yang mengikuti challenge menggambar agar di-post ke Instagram dengan hashtag inspirator060 inspirator060 ya. Terus ini maksudnya apa Mas? Ini Mas? @pln.korpu. Oh ya. Lalu @invest.korpu dan juga tag Instagram saya @antoniomaha. Nanti yang pemenangnya, nanti Mas Tony akan buka Instagramnya, langsung akan dipilih pemenangnya siapa aja. Jadi nggak usah terlalu rumit ya Sob ya. Kita tunggu nih sampai acara ini selesai, nanti langsung kita pilih. Nanti di Instagram Mas Tony langsung, mungkin nanti Mas Tony nge-DM langsung ya untuk pemenangnya ya gitu ya. Atau dibatasin waktu kali Mas Gir ya? Iya. Sampai berapa? Sekarang jam 5, mungkin ya jam 6 ya. Jam 7 lah habis. Oh iya. Jadi untuk yang ngikutin challenge menggambar, kami kasih waktu sampai jam 7 atau Ba'da Isya. Nanti setelah Ba'da Isya kita akan pilih pemenangnya, gitu ya, maksudnya ya. Oke. Kan tiasa lembur kan ya Pak? Tiasa lembur. Oh iya. Bedoh tiasa lembur, bedoh mangga. Udah kelihatan lagi nih. Oke. Gimana tuh Sob untuk live menggambarnya? Sangat menginspirasi banget kan ya. Jadi sobat bisa coba untuk praktek langsung dengan alat-alat yang ada di rumah dulu aja, nggak usah langsung beli drawing pen ya, maksudnya nggak usah beli langsung drawing pen dengan berbagai ukuran, dengan bolpen yang ada aja di rumah, dengan pensil yang ada di rumah juga bisa. Jadi nggak usah terlalu memaksakan diri, yang penting dimulai aja dulu gitu ya. Nah sekarang nih waktunya kita pilih-pilih penanya yang beruntung. Jadi dua penanya pertama akan kami bacakan dan itu otomatis mendapatkan hadiah hiburan. Apa tuh hadiah hiburan Mas Sony? Nah, kalau hadiah hiburan sendiri tuh ada dua macam nih. Satu GoPay atau mungkin ya elektronik lainnya seperti OVO atau voucher listrik mungkin. Iya. Habis itu yang selanjutnya itu saya akan memberikan sebuah tas serut ya. Tapi tas serutnya itu pasti nanti berkesan karena tas serut itu akan yang buat yang pertanyaan beruntung akan menghubungi saya, habis itu berdiskusi untuk menggambar langsung di tas serut itu, tapi digital sih masih pas pakainya. Jadi tas serutnya itu polos, terus nanti didesain gambarnya digital. Nanti desain gambarnya bisa dari sobat langsung atau diskusi sama Mas Tony gitu ya. Oke. Nah sekarang kita pilih nih penanyanya Mas Tony ya. Banyak juga. Iya banyak dan saya nggak kelihatan. Gedein dulu. Nah. Nggak kelihatan. Bentar Mas Sony ya. Saya majuin aja TV. Nggak kelihatan nih.
atau jauhan kayak Bisa nggak Mas? Guys. Sebentar ya. Langsung ke Mas. Langsung. Nah, langsung ya. Mas Sony boleh deh ikut milih deh. Siapa nih? Kita dari atas dulu ya. Atas tuh yang paling awal Oh ya. ya ini Mas Kir, jangan lupa untuk isi absen. Nah jadi kalau dari ikut acara ini kalian yang baik pegawai PLN Group maupun non PLN Group ya bisa mendapatkan sertifikat yang akan diberikan sesuai dengan apa yang data yang diberikan di absensi tersebut. Jadi yang ini ya absennya ya. Untuk absennya yang ini ya. Di post lagi aja. Hah? Di post lagi aja. Yang ini. Nanti kita post di chat. Oh iya, ini kita post lagi di chat ya. Iya. Oke. Nah, coba dipilih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Tenet. Kita. Oh nih, yang bukan ini ya, bukan yang menang dulu ini. Oh, udah terjawab. 060. Iya. Wah, ada yang panjang banget Mas Sony ya. Nah, Mas, kita pilih aja Mas. Mas Sony maunya yang panjang mau yang pendek nih Mas Sony. Yang mana ya? Ini aja deh. Ini Jangan kayaknya atas. ini. Jangan Mas. Berat. Enggak, saya suka yang berat ini. Boleh ya Mas Sony ya? Ntar aja. Oh, ntar aja. Jadi ini mau. Oke deh, yang paling ini dulu aja, yang paling bener-bener pengen nanya banget nih kayaknya nih ya. Pagi dia penanya awal nih, dari Alam Syah, dari eksternal PLN. Mas Sony mau tanya nih, mau izin bertanya. Ada 3 pertanyaan, boleh Mas Sony ya? Yang pertama, bagaimana meyakinkan orang terdekat bila menggambar itu juga bisa dijadikan dasar profesi kerja yang oke? Mau dibacain dulu semua atau gimana? Boleh dibacain dulu semua. Oke. Yang kedua, apakah ada pengaruh antara kecenderungan antara otak kanan dan otak kiri dalam hal mendesain? Yang ketiga, dasar-dasar apa yang harus dikuasai untuk kita yang ingin terjun ke dunia desain seni? Nah, sebentar ya, berarti ini Mas Alam Syah ya, ini berarti berhak mendapatkan 1 hadiah hiburan. Oke, monggo Mas Sony jawab dulu. Oke, makasih pertanyaannya dari Mas Alam Syah. Untuk jawaban yang pertama itu bagaimana meyakinkan orang terdekat bila menggambar itu juga bisa dijadikan profesi yang kerja yang oke. Nah, di sini gimana ya saya mungkin harus dilihat dari contoh orang yang sukses yang menggambar kali ya. Oh iya, banyak ya mungkin kalau dari banyak orang yang suka menggambar belum tentu sukses semua kan, cuman itu bagaimana kitanya sendiri. Nah, untuk meyakinkannya sendiri mungkin ya bisa langsung dibuktikan dengan hasil karyanya aja langsung bergerak gitu. Jadi nggak perlu butuh keyakinan orang lain ketika kamu udah bisa menggambar itu, dan ya intinya mulai berani dengan apa yang dilakukan, ya itu dengan sendirinya sih orang lain sih ya akan akan yakin lah dengan kemampuan itu. Dan intinya sih ya itu terus banyak berlatih,
Dan tunjukkan gimana kalau kamu tuh emang sangat tertarik dengan profesi dari menggambar itu. Dan gambar kan contohnya sih seni itu tuh nggak apa ya, nggak cuma itu aja sih. Iya, berarti intinya Mas Alamsyah ini harus menunjukkan dulu ya, menunjukkan dulu keseriusannya, gitu. Jadi yang pasti itu mulai dulu dan serius untuk menggeluti profesi yang akan digeluti, misal menggambar gitu ya. Iya. Dan pertama mungkin nggak usah muluk-muluk ya Mas, misal harus di iPad buat gambar, yang penting mulai dulu aja, ditekuni, karena lama-lama juga kan terbiasa dan mungkin nanti akan lebih lihai lagi untuk gambar-gambarnya gitu ya. Oke. Itu yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh antara kecenderungan otak kanan dan otak kiri dalam hal mendesain? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, sebenarnya saya nggak tahu apa otak kanan dan otak kiri dalam bekerja sih intinya ya. Intinya apa ketika gimana ya, ketika kamu melakukan sesuatu dan itu tuh senang ya, jadi lakukan aja. Jadi saya nggak mikir kalau itu tuh butuh otak kanan atau otak kiri. Jadi intinya kalau itu hal yang membuat saya senang ya, jadi saya lakuin aja, kecuali yang positif ya intinya. Tapi kalau misalkan ternyata kamu menggambar dan jadi merasa tertekan, ya mungkin itu bukan apa ya, bukan hobinya ya, bukan nggak terlalu cocok lah ya. Mungkin nggak terlalu cocok, tapi ya kalau intinya kalau kamu merasa ketika menggambar dan menjadi itu membuat diri kamu happy, ya nggak ada salahnya untuk diterusin. Jadi saya sebenarnya nggak terlalu memperhatikan otak kanan dan otak kiri sih. Iya. Intinya hobi itu malah untuk membuat kita lebih have fun gitu ya, bukan malah jadi tertekan gitu ya. Dan untuk misalkan untuk menggambar-gambar, kebanyakan kan saya gambarnya doodle ya. Saya melihat gambar lebih banyak sekarang sih untuk meniru dulu, karena ya kalau ada kata pepatah tuh Mas Ger ya, untuk menemukan ide ya jadilah peniru yang baik dulu. Oh gitu. Makanya Mas Sony sering cari-cari ide di Instagram gitu ya. Oke. Kemudian dasar-dasar apa yang harus dikuasai untuk jika kita ingin terjun ke dunia desain seni. Dasar-dasar ya itu yang seperti saya bilang tadi, dasarnya adalah keinginan yang kuat dan juga banyak referensi lah, perbanyak referensi dan juga banyak berlatih. Itu akan membuat kalian akan semakin terbiasa dan juga contoh halnya nih, misalkan desain gambar di digital. Nah di digital itu kan pasti ada orang yang kalau baru belajar baru belajar menggambar, pasti mereka untuk peletakan warnanya tuh bisa nabrak dan jadi nggak enak dilihat. Nah kalau saya sih menggunakan ada nyari-nyari di Google, yaitu adalah color palette dan bisa dicari di Google. Kemudian ya dari Google Color Palette itu ketika semakin terbiasa menggunakan apa yang serasi, itu akan sendirinya sih menurut saya ya bakal terbawa aja langsung. Jadi memang semua bidang itu memang atau semua pekerjaan itu pasti ada dasar ilmunya ya maksudnya ya. Cuma di masa yang maksudnya serba internet ini sebenarnya teman-teman bisa banyak cari referensi untuk dasar-dasar menggambar itu sendiri ya. Semakin teman-teman sering berlatih, maka akan semakin melekat gitu ya untuk teknik-teknik dasarnya. Jadi gambar yang dihasilkan itu semakin bagus lah gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan yang beruntung yang kedua. Tapi nanti semua dijawab kok. Tapi nanti mudah-mudahan semua bisa dijawab ya. Karena ini banyak pertanyaan yang mungkin sudah diwakili sama Mas Alamsyah ya, jadi mungkin udah banyak pertanyaan yang sama jawabannya. Kita cari pertanyaan yang beda fokus jawabannya. Kita cari dulu ya. Ini nggak boleh ya.
Nah, ini aja sih Mas Tony dari yang ini. Mas Andreas itu Pak. Nanti itu. Ini boleh nggak nih? Boleh. Nah, dari Mas penanya beruntung yang kedua itu Mas Arif Ramdan Ahmad. Ini saya kasih bocoran juga ya. Ini salah satu desain grafis juga Mas Tony. Iya, ini merendah ini pasti. Ini Mas Arif Ramdan Ahmad, aka Ojan ya. Ini dia tanya, Mas Tony, menurut Mas Tony penting mana nih? Karena berbobot nih pertanyaannya. Antara device atau gear atau penting skill bagi seorang pemula dalam menggambar versi digital. Dan menurut Mas, apakah idealisme itu diperlukan dalam dunia desain? Berat ya? Berat. Ya silakan Mas. Kalau ini ya pendapat pribadi saya berarti ya. Ya. Kalau bagi seorang pemula dalam menggambar versi digital, gambar versi digital kan bisa diawali dengan gambar manual, kemudian difoto, habis itu dibikin outline-nya menggunakan digital seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Jadi kalau menurut saya lebih penting skill-nya dalam menumbuhkan skill dulu ya. Menumbuhkan skill dulu sih, karena kalau untuk saya karena awalnya juga sebelum mengenal digital saya juga emang gambar-gambar manualnya dulu. Ya, ya. Kemudian kalau device-nya sendiri sih ya bakal bisa mengikuti karena sekarang untuk belajar dari device sendiri itu banyak tutorialnya banyak di YouTube juga. Jadi sekali lagi memang harus dimulai dulu aja Mas. Dimulai dulu dengan berbagai kecanggihan aplikasi sekarang itu mungkin dari hal sederhana bisa jadi gambar digital gitu ya. Gitu mungkin ya. Iya. Sorry kalau salah nih ya, Mas Arif. Sorry ya kalau saya salah ya. Nah, terus yang kedua nih, dan menurut Mas apakah idealisme itu perlu diperlukan dalam dunia desain? Menurut saya perlu sih. Perlu. Contohnya maksudnya gimana? Saya idealisme juga saya nggak gitu, cuman idealisme tuh mungkin ini ya. Misal kita nggak boleh gambar misalnya gambar bulan dan bintang dalam satu gambar gitu tuh. Ya, menurut saya sih ya perlu berarti kalau kayak gitu. Atau kalau gambar gunung itu gambarnya harus satu, itu idealisme mungkin gitu ya. Nah, kalau dari pendapat saya, kalau pandangan saya sih kalau dari dunia desain ya idealisme itu penting karena ya desain tuh nggak cuman menggambar, tapi ya kan nanti itu punya arti sendiri, punya cerita sendiri buat yang membuat dan yang menikmatinya. Jadi ya idealisme itu perlu untuk dan itu menciptakan suatu ciri khas lagi ya buat punya ciri khas sendiri untuk si desainernya tersebut ya. Iya. Oh iya. Jadi memang ini pertanyaannya udah sangat advance sekali ya. Memang nggak salah saya pilih pertanyaan ini, susah. Jadi sekali lagi selamat bagi Mas Alamsyah dari External Corpu dan juga Mas Arif Ramdan Ahmad sebagai penanya terpilih yang mendapatkan hadiah hiburan dari Mas Tony. Mungkin nanti akan bisa menghubungi, bisa chat personal, chat di Zoom, direct message. Mengirimkan nomor handphonenya gitu ya? Iya, atau pokoknya kontak yang bisa dihubungi, atau bisa langsung ke Instagram saya @antoniomaha, bisa nge-DM saya juga. Jadi untuk Mas Alamsyah kalau masih bergabung ya, masih online ya Mas Alamsyah ya, jadi mohon untuk kirim untuk kontaknya, bisa yang berupa WhatsApp atau dan lainnya, atau juga bisa DM langsung ke Instagram Mas Tony di @antoniomaha. Kalau Mas Arif nanti ke kantor sendiri aja ya Mas Arif ya. Nah, terus juga ada 5 message baru Mas. Ada 5 message baru. Ini yang terakhir nih Mas. Iya. Yang beruntung nanti kita. Oh gitu. Ntar. Tadi ada. Jangan Mas. Jangan aneh-aneh. Tadi ada. Komplit tuh. Mana? Nah. Enggak ini. Terus bawa Mas. Ini nih. Mau. Boleh tuh Mas. Jadi
ada pertanyaan dari, kayaknya saya kenal nih Mas Andreas nih. Andreas Purnomo Adi. Halo Mas Andreas ya. Masih online ya? Kayaknya masih online ya Mas ya. Jadi Mas Andreas tanya nih, Mas Andreas ada nih. Jadi pertanyaannya lumayan nyeleneh ya. Tapi mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk PLN nih. Jadi Mas Sony, GI, trafo, tower boleh nggak dilukis nih? Biar PLN tuh nggak maskulin gitu. Jadi orang tuh lihat SUTT atau SUTT itu nggak ngeri gitu kelihatannya. Gimana Mas Sony? Kalau GI sekarang sih di UPT Cirebon khususnya tuh setiap GI itu udah sudah pojok milenial ya. Jadi malah GI udah digambar gitu ya. Digambar sama jargi-jarginya teman-teman jarginya. Jos lagi. Jadi kalau Mas Andreas mau lihat GG tergambar bisa ke GG di UPT Cirebon ya Mas ya. Jadi GG-nya udah dilukis-lukis gitu ya. Udah dilukis. Iya. Nah kalau tower nih gimana nih? Kalau tower tapi kayaknya idenya cukup bagus juga ya. Mungkin orang biar nggak, ini nggak takut gitu ya sama tower gitu ya, dan nggak mikir macam-macam dekat tower gitu ya. Terus tower dicat apanya Mas? Dicat towernya? Warna-warni berarti. Iya warna-warni. Ya kalau anti itu boleh kayaknya Anti karat. Anti karat ya. Jadi untuk pemeliharaan tower juga ya, jadinya bisa. ya. Bisa. Mungkin Mas Andreas bisa langsung kirim nanti mungkin idenya ke teman-teman yang di atas ya. Mungkin nanti pertanyaannya bukan kita yang jawab ya. Iya. Nah, gitu Mas Andreas, itu ya jawabannya nyeleneh dari kita juga. Tapi kalau untuk GGI udah GG di UPT Cirebon itu udah di chat ya Mas Tony ya. Iya. Jadi udah nggak maskulin lagi lah. Jadi istilahnya kita tuh punya pojok milenial di mana teman-teman milenial yang ada di GG itu boleh menerapkan inspirasinya di tembok-tembok di GI gitu. Terus untuk teman-teman yang udah gambar. Mantap. GI di UPT Cirebon mantap. Mungkin di GI di UPT lain juga udah kayak gitu kali ya. Oke, next. Udah kan habis Mas untuk yang berhadiah, kita jawab semua aja ya. Oh iya. Jadi untuk yang berhadiah tadi udah 2 ya. Terus udah 3. 3 jadi. Mas Alamsyah, Mas Ramdan sama. Jadi ada 3 nih. Iya kan juga. Mas Tony baik banget nih. Jadi Mas Andreas mohon untuk kirim kontak personnya ya. Karena Mas Tony nambahin 1 lagi hadiahnya. Jadi ada 3 untuk pertanyaan beruntung. Nah, untuk yang lainnya akan dijawab oleh Mas Tony. Tapi dari atas Mas. Mohon maaf, mungkin nggak dapat hadiah kali ya. Oh ya, diingetin lagi untuk semuanya, tolong mengisi absensi yang kita copy aja Mas. Copy aja ya. Bawahnya. Yang bawahnya. Iya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi dan menilai presentasi ini. Jangan lupa itu Mas tunya. Everyone. Ya. Copy lagi Mas. Bentar ya. Jadi ya jangan lupa ngisi absensi ini karena absensi 1 berpengaruh kepada saya. Mas. Maaf agak nge-lag komputernya. Oke, sambil dijawab aja ya. Ya. Boleh. Izin bertanya, investor nomor berapa? Nomor 060. Tadi Mas Alamsyah udah. Nah, ini untuk Pak Muiz nih, orang kantor induk nih. Bagaimana cara efektif mempromosikan hasil gambar kita supaya dapat menghasilkan keuntungan? Kalau saya sih intinya bukan keuntungannya dulu, tapi menambah portofolio dulu. Jadi ya ketika portofolionya udah banyak, pasti orang akan yakin dengan dengan produk kita. Oke, Pak Muiz.
Selanjutnya itu tadi absen yang sudah di-post ya. Kemudian untuk Bu Edo, bagaimana kalau menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita mampu untuk menggambar karena kenyataannya susah sekali diterapkan. Intinya mulai dulu aja. Ya kalau ternyata nggak happy Bu ya mending Cari bukan mending ya kalau ini ya mungkin bisa mencoba yang lain atau mungkin ide gambarnya tuh yang lain yang mungkin bisa lebih relate dengan kesukaan Bu Edo. Kemudian Mas Arif, Mas Tony mau bertanya, untuk menjual sebuah karya atau gambar lebih baik menggambar sesuai dengan fashion atau menggambar out of the box dalam kata lain keluar dari zona nyaman. Terima kasih. Kalau intinya bikin happy. Enggak, kalau menjual sebuah karya antara sesuai fashion atau out of the box yang menurut saya itu punya ini sih Mas. Punya pasarnya sendiri. Jadi kayak misalkan gambar A pasti punya pasarnya sendiri, yang gambar B juga punya pasarnya sendiri gitu. Itu maksudnya passion bukan fashion, passion. Sesuai dengan passion. Semangat dengan semangat. Kalau sesuai ya jadi Mas Arif ini mau gambar sesuai dengan kesukaannya atau out of the box gitu. Oh, kalau untuk menjual ya, kalau menjual dan udah punya klien ya berarti kan harus sesuai dengan permintaan klien satu. Kalau untuk ya challenge, kalau itu untuk challenge diri juga sih. Cuman kalau untuk latihan ya untuk latihan itu ya mulai aja dari apa yang kita suka. Bisa out of the box atau ini ya tergantung ketika itu mau gambar apa. Kemudian PLN UPT Cirebon itu siapa ya? Iya nih, waduh nih. Bagaimana ceritanya Mas Tony proses pertama memulai aktivitas ini? Apakah mendapatkan inspirasi seperti apa? Nah, jadi dulu waktu SMA saya seperti yang tadi dibilang gambar di buku. Habis itu ya beberapa kali ikut lomba poster, tapi itu dulu masih parah juga, belum ya hanya mencoba dan nggak pernah menang. Kemudian beberapa kali saya mencoba menjual baju bersama teman-teman saya seperti bersama Ruben, Asep, Claudio, kalau ada di grup ini ya itu terutama Asep juga ya bikin baju yang kita desain sendiri ya, cuman tulisan di depan, tulisan SMA saya gitu. Sama Mas Asep, Mas Ruben ya. Oh iya. Nah kemudian selanjutnya dari Pak Hari Gumilang. Aplikasi apa saja yang bagus untuk digunakan di platform Android yang setara dengan aplikasi di iPad? Untuk aplikasi di PC bagusnya apa? Kalau saya sejujurnya belum pernah mencoba yang di aplikasi Android, Pak. Kalau di iPad aplikasinya namanya Procreate. Itu berbayar kurang lebih 150.000. Kalau untuk di PC itu saya macam-macam menggunakannya mulai dari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop sama Corel. 150.000 itu lisensinya berapa tahun, Mas? Kalau yang iPad Procreate itu seumur hidup. Seumur hidup. Ya, berarti worth it banget lah ya, 150.000 tapi buat seumur hidup itu. Oke. Selanjutnya Mas Andi. Tanya Mas Tony, bagaimana merubah gambar sketsa atau gambar manual menjadi digital atau poster? Ini tadi udah dijelasin sih. Jadi kalau ini saya biasanya ada gambar atau foto, kemudian saya taruh di layer pertama, kemudian opacity-nya saya rendahkan, kemudian saya itu seperti kertas kalkir, kita menggambar di atas kertas kalkir, jadi membuat outline-nya di layer di atasnya. Oh gitu. Di kertas kalkir tapi yang versi digital, maksudnya gitu ya? Semacam itu. Kemudian Mas Wiranto tanya, sudah banyak bukti desain grafis menjadi bidang yang menjanjikan profit. Yang menjadi pertanyaan bagaimana melatih insting mendesain agar desain kita terlihat menarik dan tidak habis ide, ada tipsnya. Khususnya menjaga mood agar desain kita selalu oke. Nah kalau menurut saya intinya balik lagi ya harus sering-sering mencari referensi dan mencoba. Bisa mulai itu di digiplak atau nambahin sesuatu di gambar itu. Mungkin sering ikut event juga ya biar tahu standar kita itu sampai mana gitu ya. Ya itu juga bisa jadi Mas. Soalnya ketika menurut gambar kita udah oke, ternyata kan di luar juga masih yang lebih banyak yang lebih oke. Jadi intinya ya menambah referensi lagi. Kemudian Francisca Linda, Mbak Linda. Siapa nih? Ada orang Cirebon. Cirebon.
Tanya Mas Tony, ada nggak sih tips dan trik untuk belajar desain menggunakan aplikasi atau manual? Nah, kalau di Instagram itu macam-macam. Ada Domestika untuk yang doodle-doodle, kemudian gambar bunga tadi ada di Alice Loves Drawing, habis itu atau yang hitam putih ada di Black Work Town. Kalau di yang aplikasi di YouTube banyak, tinggal cari aja. Misalkan mau membuat karikatur menggunakan foto orang yang dibuat di Photoshop, itu banyak contoh sih. Kemudian Mas Wino, ketika hobi itu terasa mulai membosankan, apa solusinya agar tetap fokus dan semangat terhadap hobi yang kita tekuni itu? Mungkin ada tips-tips yang menarik. Kalau membosankan ya mungkin jangan dilakukan dulu sementara. Atau cari inspirasi lain. Bisa cari inspirasi lain, atau ya biar nggak bosen ya melakukan hal yang lain sih. Iya. Atau ikut-ikut event ya, biar wah saya harus bisa nih. Ya biar bisa men-challenge diri sendiri ya. Mungkin bisa Mas. Selanjutnya Mas Arif sudah. Isa Rimenda sendiri, bagaimana pendapat Mas Tony mengenai aplikasi instan menggambar yang sudah ada saat ini? Ya kalau menurut saya itu oke-oke aja sih, cuman saya kalau diri saya sendiri lebih senang untuk menggambarnya sendiri dibanding yang instan-instan. Tapi kalau misalkan tujuannya hanya untuk secara cepat atau ya secara cepat sih, ya nggak apa-apa pakai aplikasi instan, soalnya udah banyak juga sih, bahkan edit foto sekarang juga udah gampang banget. Kemudian misalkan kita Mas Reza nih, misalkan kita belajar menggambar menggunakan software desain, apakah harus menggunakan software original? Oh jelas harus software original karena membantu pendapatan negara. Ya, Mas Reza ya dengar ya, harus yang original. Mas Reza. Kemudian Om Pri, apakah untuk bisa menggambar seseorang harus mempunyai jiwa seni? Enggak juga kok Om Pri, bisa semua. Yang penting mau dan dimulai gitu ya Om Pri ya. Oke. Kemudian Sasa, keindahan desain itu kan tergantung perspektif tiap orang. Lalu bagaimana cara Mas Tony menghadapi komen respon klien yang menurut Mas Tony kurang sesuai dengan insting seni Mas Tony? Nah kalau udah permintaan dari klien atau orang lain, itu ya mau nggak mau ya mungkin didiskusikan. Cuman kalau misalkan mereka tetap pengennya seperti itu, awalnya kita memberikan alternatif 1 dan 2. Ketika mereka tetap maunya seperti itu ya mungkin ya mau nggak mau karena itu jadi kepemilikan dia, ya kita nggak bisa menolak. Jadi ya udah itu inginnya mereka. Cuman sebagai misalnya ya desainer, kalau desainer itu ya berat ya, maksudnya ya kalau cuman ngedesain mah ya banyak orang bisa, cuman kalau desainer kan harus dari sisi seninya, ceritanya segala macam. Nah intinya memposisikan diri dulu ya, kalau memang hanya untuk hobi ya mungkin itu kesenangannya untuk diri pribadi dulu ya. Tapi kalau udah advance lagi baru kita harus melihat perspektif dari orang lain gitu ya. Tapi kalau untuk hobi juga ternyata butuh masukan dari orang lain, ya nggak salah juga. Nggak salah juga ya. Itu untuk mengembangkan diri lagi ya. Ya. Kemudian Mbak Teresa ini pertanyaannya mendasar sih, mantap. Teman ya Mas Ani? Iya ini kayaknya kuliah desain. Oh iya. Pertanyaannya berat pisan. Mbak siapa? Teresa Apti ya. Oh iya. Kemudian Hillary. Tanya Mas Tony, apa yang Mas Tony lakukan saat kehabisan ide menggambar? Terima kasih. Mencari gambar lagi di Instagram, di Google. Banyak kok gambar-gambar. Kemudian Mas Farid, bagaimana tips agar percaya diri dengan hasil karya gambar sendiri? Percaya dirinya gimana ya? Ya. Ini secara info ya, Mas Farid ini membatik di tembok di tembok Jos GI Mandirancan. Jadi batik tembok GI Mandirancan itu dia batik loh Mas Ani. Mantap. Ini berarti jawaban dari Pak Andreas tadi ya? Iya. Jadi ini salah satu Jos desainernya. Salah satunya hebat sekali ini. Mantap. Gambar ini kan gambar Megamendung. Iya, jadi nggak ada kanvas, nggak ada kain, tembok jadi dibatik sama Mas Farid. Mantap Mas Farid. Oke, lanjut Mas Geri. Lanjut. Berhubung waktu sudah mepet. Iya. Mas Ajis. Tanya Mas Tony, bagaimana menghadapi sebut saja teman yang minta dibuatin gambar yang susah dan rumit tapi cuma dibayar dengan terima kasih. Terima kasih.
Aduh, jawabnya susah ya. Enggak, ini kayaknya Curhat siapa yang ya. minta? Curhat ini. Ini bukan nanya, curhat ini. Ini Mas Ajis curhat, Mas Ajis. Ayo, siapa yang minta Mas Ajis menggambar? Iya, tolong ya. Jangan-jangan saya lagi. Oh iya. Mas Ajis, mungkin ini sesinya curhat ya, nanti bisa inilah ya, bisa kebagiannya ya. Iya. Nah, tapi ya teman-teman ingat ya, maksudnya dari gambar yang desain itu, ya kalau aku nggak tahu sih Mas ya, kalau teman yang minta kan ya, kalau saya sih ya oke-oke aja, cuman maksudnya tidak, misalnya nggak terburu-buru itu lebih enak. Sisi cuman positifnya tuh kitanya bisa lebih berkembang lagi portofolio ya. kita bertambah, cuman gitu ya. Ya. Dan pasti dapat pahala Mas. Ya. Gitu. Mas Ajis, pahalanya banyak Mas Ajis. Terima kasih. Mantap Mas Ajis. Kemudian bagaimana cara secara gamblang untuk menerapkan konsep golden ratio dalam desain, mengingat pada umumnya para desainer logo yang bernilai jual tinggi dan pelukis terkenal seringkali menerapkan pattern ini dalam desain grafisnya. Intinya ini Mas Reja Wahyu Firdaus. Berarti gimana Mas? Ya kalau harusnya tadi ini ada tambahan hadiah nggak Mas Tony? Bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan ya. Golden ratio. Ya ini intinya ya balik lagi Mas. Keseringan berlatih menerapkan golden ratio. Jadi misalkan ya setiap gambar kalau mau latih, ya misalkan contoh orang main bola, kalau mau bisa juggling kan ya juggling aja terus. Iya. Ya itu mungkin ya kalau menerapkan golden ratio ya. Jadi setiap gambar ya menerapkan itu aja dalam desain. Jadi secara tidak langsung nanti ke depannya bakal bisa gitu, susahan dilatih aja ya gitu. Nanti intuisinya tuh bakal terbentuk lah ya dalam menggambar. Kemudian Pak Rizali Priatmaja, wah ini inspirator nomor berapa nih? Oh ini Pak Rizali ya, mantap nih. Bagaimana menumbuhkan skill menggambar untuk yang sama sekali tidak bisa menggambar, mohon arahannya. Nuhun. Ini jawabannya sama seperti yang lain. Mulai aja dulu, sering menggambar, cari inspirasi, cari referensi. Menurut Mas Antonio, apa yang membuat klien-klien menggunakan jasa Mas dalam menggambar? Mungkin karena kenal aja ya. Awalnya pasti punya channel lah ya, punya kenalan dulu. Kalau misalnya channelnya udah puas, pasti akan rembet ke yang lain gitu ya. Mungkin. Iya, mungkin. Kemudian, Bapak Rifci nih. Bang, saya pengen bisa gambar, tapi selain pemandangan dan tumbuhan bagaimana ya? Tapi penggambar selalu tidak tahu proporsi yang pas dan proporsi ya, angle yang pas. Sarannya dong gambar interior. Saya tahu ini Mas Rifci ini dulu gambarnya gunung, sawah sama jalan kayaknya dulu nih. Intinya ya gambar inilah, cari referensi lagi. Pohon kelapa satu. No comment ya, Mas Gary yang komen. Lanjut. Ya intinya ya balik lagi, sering aja mencari referensi karena sekarang referensi di Google tuh udah banyak banget. Iya. Di mana Pinterest juga banyak banget. Oh iya. Tergantung mau apa ya, misalkan gambar produk itu gimana ya? Gambar desain logo produk gitu maksudnya. Kalau logo produk ya inspirasinya harus dengan pemilik. Iya. Yang pasti sih berarti harus sering-sering cari-cari ide inspirasi ya. Karena kan sekarang udah banyak ya, tadi yang disebutin di Instagram juga banyak, mungkin di YouTube juga ada juga ya. Nah kalau dari angle ya itu intinya sih sebenarnya di sini harus banyak latihan aja sih. Kemudian Bu Devi, Mas Tony sekarang kan banyak sekali les menggambar. Menurut Mas Tony perlu nggak sih ikutan les menggambar khususnya buat anak-anak? Karena ada juga yang bilang dengan memasukkan anak-anak ke tempat les gitu jadi tidak mengasah kreativitas mereka. Kalau menurut saya yang punya anak ya. Jadi sebenarnya tempat les itu adalah gerbang awal. Jadi untuk mengenalkan anak-anak nih ke suatu bidang, misal menggambar. Jadi anak-anak itu bahkan akan menjadi lebih bagus kalau masuk les karena dia tahu dasarnya ya, misal dasar melukis, dasar bermain alat musik, dasar bermain bola dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang ada dananya, ada pos-pos dananya, lebih baik anak kita dimasukkan ke tempat les gitu, biar lebih terarah lagi. Oke. Terjawab ya Bu Devi. Kemudian Naufal Aribi, menurut Mas Tony apa rekomendasi aplikasi PC untuk menggambar yang tadi Adobe Illustrator? Tapi kalau bisa menggambar
manualnya, cuman punya apa sih, tablet apa pad itu Wacom kalau nggak salah, ya itu lebih jos lagi, bisa menggambar seolah-olah langsung di komputer. Contoh papan untuk menggambar tapi digital gitu ya. Wacom. Contohnya tuh Cancil Chan, Instagramnya tuh jos pisan. Cancil Chan, nah itu Mas Noval, Cancil Chan katanya. Ini Pak Dudi nih. Pak besok bulu tangkis ya Pak. Pak besok bulu tangkis Pak. Lebih baik mana, gambar digital apa analog untuk melatih diri? Ya analog dulu lah. Bebas sih, kalau lebih seneng ya itu referensinya lagi. Oh iya. Kalau udah punya digital ya digital gitu ya. Bebas, kalau buat berlatih untuk melatih diri ya. Kalau belum punya ya analog dulu. Kali ya kalau sementara kalau belum punya kayak saya ini ya analog dulu. Sama. Nah, ini Mas Bayu dilewatin aja lah. Mas Bayu lewat aja lah, nanti nanya langsung ke kita. Enggak, itu pertanyaannya baca. Mas Sony, gimana ya caranya agar bisa menggambar makhluk sekitar? Ini Mas Bayu ini saya belum pernah, saya nggak kesurupan, jadi lanjut ya. Aduh, luar biasa. Ini terakhir nih Mas. Ini susah ini ya. Apakah menggambar ini bakat atau sebuah proses pembelajaran? Bagaimana caranya untuk diterapkan pada anak-anak? Kalau saya sendiri, ya ini proses pembelajaran sih kalau saya, karena dari yang kalau bakat kayaknya semua orang ada juga bakat alamiah, tiba-tiba dia tuh kalau gambar tuh bagus gitu. Iya juga ya. Mungkin ada, cuman kalau saya ini ya proses pembelajaran. Dari mulai mencontoh, mulai mencontoh, bisa sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Jadi, nah ini untuk masih ada nih Mas Hendro Sulaksono. Mas Tony, bagaimana menggambar wajah sendiri tanpa melihat foto? Terima kasih. Sambil diraba wajahnya, terus atau gini Mas Hendro lumurin tinta gitu. Terus, abangnya sendiri yang ngomong. sorry Hendro. Aduh. Saya belum pernah sih Mas Hendro. Gimana? Mungkin ini Hendro harus sering lihat di cermin, diingat-ingat wajahnya nanti digambar. Iya gitu, mungkin. Ya. Tapi ya mungkin sekarang mulai aja lihat fotonya terus digambar. Atau kamu lihat saya aja, Hendro. Kamu bisa kok, mirip kan. Lanjut, makasih Mas Alamsyah. Oke. Itu bawahnya apa Mas? Ini apa? Kalau Rohdiarni ini angkatan saya nih Mas. Rohdiarni apa? Di Sulawesi ini kayaknya. Apa ya? Ya. Oke. Ya, itu ya. Oke. Jadi untuk Mas Arif dan Mas Alamsyah, makasih udah kirim kontak personnya. Jangan lupa semuanya untuk yang udah menggambar bisa nge-tag saya. Oh ya, ini dulu bisa cek dulu Mas, mungkin langsung Instagram sekarang atau gimana? Nanti aja. Nanti aja. Jadi untuk gambar yang di-post ke Instagram Mas Tony nanti akan langsung dipilih oleh Mas Tony sendiri. Nanti mungkin langsung di DM aja kali ya untuk pemenangnya. Udah masuk belum Mas Tony? Bentar ya Mas, kita lihat sekilas aja dulu. Belum Mas. Oh mungkin teman-teman masih gambar ya, pengen sebagus mungkin biar dapat itunya, smart band sama batiknya. Kalau nggak ada yang gambar nanti hadiahnya buat Mas Geri katanya. Bener Mas. Enak ya. Ini gimana? Oh ya, mungkin ingin diingetin lagi untuk mengisi presensi yang udah disebutkan di chat. Betul. Satu, isi presensi Anda sangat berpengaruh untuk saya. Ya, jadi mohon diisi ya. Iya. Jadi itu ya Sob, ide inspiratif dari Mas Tony terkait gambar menggambar atau gambar pasti untung. Benar sekali, dari gambar itu memiliki untung, hobi gambar itu memiliki untung atau menghasilkan untung, mulai dari keuntungan atau manfaat finansial maupun non finansial. Yang paling besar itu yang mungkin kita mendapatkan tambahan penghasilan material dan juga kita bisa membuka peluang usaha bagi teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin sekarang lanjut ke kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan di acara pemaparan inspirasi ini adalah bahwa suatu hobi itu memang kalau mau kita
serius, kita mulai aja dulu. Terus kita untuk meyakinkan orang-orang terdekat, kita buktikan keseriusan kita dalam hobi tersebut. Dan untuk makin mengembangkan lagi hobi kita harus sering berlatih dan berlatih. Mungkin kalau ringkasannya itu ada 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Saya Garito Purbasari dan juga Antonio Febrian Maha. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Oh ya, saya mau terima kasih juga buat PLN yang udah menyediakan kesempatan ini untuk saya, dan kemarin sudah belajar juga bersama dengan mentor-mentornya untuk public speaking, untuk sebelumnya presentasi saya ini juga dikasih masukan banyak sih. Jadi mohon terima kasih buat PLN. Terima kasih PLN. Terima kasih teman-teman dari eksternal PLN yang sudah mengikuti. Oke, sudah. Dan waduh. Udah datang, ada Pak Dani Barus. Wah, ada Pak Dani Barus. Abang aku juga datang nih. Ada istri saya, Ton. Mbak Rosa, makasih Mbak Rosa. Makasih Mbak Rosa. Ada Mbak Petra, Mas Indi nih, Mas Indi besok bulu tangkis ya, SBO. Mbak Rosa ditunggu ya, gambarnya lumayan loh dapat smart band. Ada Bu Cindy Padelia nih. Siapa lagi tuh? Istrinya Pak Rizal ya. Wah, ada Pak Dani Barus. Ada bapak kita. Bapak kita. Oh, ada. Habis itu ada Mbak Nurul, Mas Rifki, ada Feni. Oh, ada Mas Joko nih, inspirator juga nih. Mantap. Terus Pak Dudi, inspirator tahun depan nih. Mantap. Kemana? Kemana? Tagnya itu ke pln.korpu, plinvest.korpu, kemudian tag Antonio Maha, sama hashtagnya itu inspirator 060. Balas saja bacanya ya. Oke, kita balas chatnya. pln.korpu. Makasih Pak Dani. @invest.korpu.
Antonio Maha, hashtag inspirator 060. Nah, ini inspiratornya kecil aja biar Emang kecil ya hurufnya? enggak nanti bingung orang inspirator kok 60. Oh iya. Jadi ini ya untuk teman-teman yang mau kirim hasil karya gambarnya bisa kirim ke @pln.korpu, huruf besar semua ya. Iya. Terus @invest.korpu, Sama aja sih kecil besar. terus @antonio Maha ya, Iya. ada dotnya. Enggak ada. @antonio Maha sama hashtagnya. Oh, hashtag harus sama kayak gini ya, huruf kecil. Sama aja sih mau gede mau kecil. Inspirator 060. Ini angka ya terakhir ya 060. Oke, terus ada makasih juga buat di Jatibarang, Mbak Usuma, Mbak Petra, Mbak Nurul, Kenaldo, Mas Doni besok nih, Jos nih lawan kita nih. Oh iya. Ada Trita, ada Mas Rifci, Mbak Feni, Joko, Bu Edo, udah pada keluar. Udah keluar. Oh ada Pak Putut. Oh, ada Pak Putut ya. Mas Bayu, makasih Mas Bayu sudah membantu. Iya. Ini terima kasih ya untuk gear-gearnya ini, alat-alatnya dari UPT Cirebon. khususnya Mas Bayu. Pak Putut mau ngomong apa Pak? Silakan Pak. Mau kirim gambar ya Pak ya? Ya siap. Nanti saya kirim gambar cupang. Boleh. Gambar apa foto deh kayaknya. Mas Noval Aribi tadi. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat menjalani hari esok. Terima kasih. Terima kasih.